kita akan mempersiapkan hati kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Doa firman Tuhan, silakan Mbak Naomi berdoa untuk firman Tuhan. Silakan dibuka mic-nya, Mbak Naomi. Ya, terima kasih Pak Gindo. Shalom. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dengan pujian penyembahan yang sudah kami dengar Tuhan, membuat kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarkan pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan di penghujung tahun ini, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk selalu hadir dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar renungan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati hingga apa yang disampaikan membuat kami mengerti dan bisa melakukannya, dan bisa lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Naomi. Para lektor untuk mempersiapkan diri, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 20 ayat 1-6, nanti akan dibacakan Ibu Nerliana. Kemudian Yesaya 21 ayat 1-17, nanti bisa minta tolong ke Naomi ya, untuk Yesaya 21 ayat 1-17. Kemudian Wahyu 14 ayat 1-20, minta tolong ke Pak Apeng Kue. Wahyu 14 ayat 1-20 Pak Apeng ya. Baik, silakan ya, Ibu Nerliana dimulai, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi kita hari yang baru dan nafas yang baru, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 20 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur itu. Ulang. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan,
supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan dilanjutkan Mbak Naomi dari Yesaya 21 ayat 1 sampai 17. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya, sebab di pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyanyikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah bertempur, minyakilah perisai, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya harus diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berseluruh orang yang melihat itu di tempat peninjauannya, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan alam semesta, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu bertanya, datanglah. Bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelari dalam roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap penghebat peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, maka tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Saudara Naomi. Silakan Pak Apengkoe dilanjutkan Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Ya, saya lanjutkan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat.
Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak dapat dusta, dan mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Penggue, terima kasih buat para lektor. Yesus memberkati. Judul firman Tuhan untuk kita pagi ini, Sargon, yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari apabila Anda menanti-nantikannya dalam ketekunan dengan kasih, ya, lepaskan diri dari pengaruh ilusi-ilusi agama, ya. Berapa kali kita selalu
diingatkan ya tentang bahaya dari ilusi agama. Karena bahaya dari ilusi agama ini membuat Anda nggak berbuah. Anda ngeden-ngeden berbuat baik, nggak bikin-bikin baik, saudara. Kenapa? Karena Anda sedang ada di dalam ilusi agama. Anda sedang ketemu dengan fotonya Tuhan Yesus. Anda sedang ketemu dengan patungnya Tuhan Yesus. Anda sedang ketemu dengan simbol dari Kristen. Anda sedang ketemu dengan ritual, bukan ketemu Tuhan. Ya, itulah masalahnya. Maka dari itu saya selalu mengingatkan agar, ayo bertuhanlah tanpa ritual dan simbol-simbol. Ya, jadi mengalir saja, saudara. Karena kekristenan adalah sebuah gaya hidup, kehidupan. Ya, ritual hanyalah sebuah budaya, kultur lokal. Jadi jangan kultur yang diutamakan. Bukan berarti kultur itu salah, tetapi jangan diutamakan, saudara. Bahkan kalau perlu tidak perlu, bahkan tidak diperlukan sebetulnya. Nah, yang diperlukan adalah ketika Anda bertuhan. Ya, apa itu bertuhan? Ya, kalau Allah adalah cinta, kalau Anda beralah berarti artinya Anda bercinta, memiliki cinta. Ya, bukan cinta seks, bukan, tapi memiliki cinta, ya. Maka dari itu, saudara, kalau hari ini Anda melihat judulnya Sargon, ya, Sargon yang Anda baca di dalam Yesaya tadi adalah Sargon yang kedua. Dalam bahasa asli itu Sarumken, ya, Sarumken. Sarumkin atau Sargon yang pertama adalah Nimrod, Kejadian 11, saudara ya. Nah, baik Nimrod, Sargon yang pertama maupun yang Sargon kedua, sebenarnya mereka satu keturunan, saudara ya, satu tradisi. Karena Babel dulunya berasal dari Asyur, ya. Nimrod pendiri kota Babel tadinya adalah raja dari seluruh Mesopotamia itu, saudara. Ya, dialah yang mendirikan kota Babel dan Niniwe ya. Jadi seluruh Asyur dan Babel itu dia. Bahkan Elam pun ditaklukkan oleh si Nimrod ini. Jadi kalau Anda melihat ya, Iran, Persia hari ini ya, Persia atau Iran hari ini sama dengan Irak atau Syria, itu semua satu rumpun, itu satu saudara dulu, satu nenek moyang saudara, satu. Ya, mereka menggunakan bahasa yang sama, asalnya itu bahasa Sumerian. Kemudian jadi bahasa Akadian di Babel, bahasa Persia, lalu bahasa Aram di Asyur, ya saudara ya. Nah, kemudian kalau Anda melihat ya, apa persamaannya, saudara? Secara nubuatan itu ya, saudara ya. Kalau kita cerita Babel, artinya Spirit of Babel. Di zaman itu Spirit of Babel adalah ritual-ritual agamawi, pemaksaan satu agama dan satu bahasa, saudara. Ya, di zaman itu baik si Nimrod ini, ya, maupun si Sargon, maupun si Nebukadnezar, ya, itulah Babel secara rohani, saudara ya. Babel yang pertama, Babel secara rohani yang kedua sama, saudara ya. Kalau tadi Anda lihat nubuatannya juga, ya, baik itu Babel yang kuno sebagai penyembah dewa bulan sabit, ya, Nana dan Sin, sama juga, saudara. Terjadi pemaksaan sekarang, yaitu orang-orang dari kelompok Islam, ya. Mereka memaksakan seluruh dunia harus menyembah Allah. Islam will dominate the world. Ini bukan gubrak-gubrak ya, tapi ini hanya informasi saja. Informasi lengkapnya ada di Koinonia ya, tentang spirit Babel, agama Babel, dan sebagainya macam. Nah, kalau Anda melihat tadi dalam Wahyu 14, ada bilangan namanya. Anda yang belum mengikuti, Anda silakan cari YouTube saya di judulnya Antikristus. Ada yang judulnya Bilangan Antikristus 666, yang tidak mengenakan nomornya, angkanya, jumlah bilangan itu di dalam di dahi maupun di tangan. Ternyata itu adalah syahadat Islam. Jadi Anda yang meninggalkan Kristen lalu menjadi Islam, itu Anda sedang mengenakan tanda bilangan itu, yaitu syahadat. Karena jumlah syahadatnya Islam itu, kalau dijumlah angkanya 666, saudara. Ya, Anda lihat di dalam bilangan Antikristus ya, sudah pernah kita jelaskan juga. Nah, saya membuat ringkasan-ringkasan cepat ya, nanti Anda bisa ngecek. Nah, kemudian, saudara,
Maka di zaman perjanjian lama, peperangan melawan Babel ini adalah peperangan jasmaniah, bunuh-bunuhan. Tetapi di zaman perjanjian baru, peperangan melawan Babel itu bukan bunuh-bunuhan secara jasmani, saudara. Tetapi apa, saudara? Adalah perang ideologi. Ya, apa yang perang ideologi, saudara? Kita menolak semua framing-framing yang dibuat. Karena kalau Anda melihat hukum Torah yang kita miliki dalam perjanjian lama, ya itu ditiru, ya, atau punya kopiannya, yaitu Kodeks Hammurabi yang di Babel, saudara. Ya, hukum Torah yang dimiliki oleh orang Israel, ya, punya tiruan, saudara, yaitu Kodeks Hammurabi yang ada di Babel, ya, Raja Babel, abad ke-17. Sedangkan Torah kan abad ke-15 sebelum Masehi, 1466. Nah, duluan mana nih? Wah. Nah, duluan mana tuh, saudara? Duluan Kodeks Hammurabi atau duluan Torah? Karena di dalam Kodeks Hammurabi, jadi Enuma Elis atau cerita tentang dewa-dewa di Asyur, ya, dewa-dewa Asyur atau dewa-dewa Babel sama ya. Enuma Elis, Epos Gilgamesh maupun Kodeks Hammurabi jadi satu, miriplah kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, saudara. Mirip, saudara, ya, kalau dijadikan satu itu. Nah, itu fakta, saudara. Jadi ada tiruan, saudara. Tetapi yang asli selalu beda. Makanya yang tiruan itu musnah, lenyap, saudara. Yang asli nggak bisa lenyap. Ya, yang tiruan itu lenyap. Yang asli nggak bisa lenyap. Nah, di zaman perjanjian baru, ya, yang asli, ya, pengajaran Tuhan Yesus, keselamatan yang dari Tuhan, kemudian ditiru, saudara. Spirit of Babel, ya. Spirit of Babel adalah spirit agamawi. Iblis berusaha akan mendorong Anda untuk Anda terjebak di dalam ritual dan simbol-simbol. Ya, sebab ketika Anda terjebak di dalam ritual dan simbol-simbol, maka perkara-perkara yang lain itu sudah bisa diampuni dengan ritual dan simbol, saudara. Gereja pernah terjebak di dalam bisnis pengampunan dosa. Asal Anda nyumbangnya banyak ke gereja, Anda diampuni dosanya. Dosa apapun, saudara. Pernah. Makanya Martin Luther memberontak. Apakah kemudian gereja itu menjadi sesat? Tidak, saudara. Pernah menyimpang, tetapi selalu Tuhan kirimkan nabi-nabi untuk meluruskan. Martin Luther itu nabi, saudara, ya. Orang-orang menyuarakan suara kenabian dengan berani dan tidak takut mati. Itulah nabi-nabi, saudara, yang kemudian mengembalikan gereja dan bertobat. Gereja bertobat. Hanya kemudian terjadi perpecahan, ya. Martin Luther memutuskan untuk memisah karena masalah politik. Tetapi pengikut Protestan pun terjebak sama di dalam roh agamawi. Mengapa, saudara? Karena roh agamawi itu memang sangat lekat dengan manusia. Manusia itu pengen cari yang fix, pengen cari yang gampang, saudara. Pengen cari yang gampang menurut dagingnya sendiri. Asal dagingnya enak, maka dia senang, saudara. Jangan berpikir ritual itu bukan daging, loh, saudara. Anda melakukan ritual, terus Anda seakan-akan menyiksa diri sampai puasa 40 hari, 40 malam. Anda melakukan ritual, bahkan Anda sampai nggak menikah. Anda melakukan ritual, bahkan Anda doa semalam suntuk, segala macam, saudara, ya. Itu adalah sebuah ritual-ritual yang kalau Anda tidak mengerti maknanya dari puasa, Anda tidak mengerti doa itu apa, maka menjadi ritual yang kosong dan Anda puas melakukannya. Wah, bangga, saya sudah doa semalam suntuk, saya sudah puasa Esther, puasa Daniel, puasa Musa. Wah, saudara bangga, saudara. Tetapi kalau ditanya hasilnya apa? Akhirnya Anda mencari karangan-karangan, hanya Anda nggak jujur. Kalau saya mah jujur-jujur saja, saudara, ya. Saya dulu pernah terjebak di dalam seperti mengejar ritual itu, ya, mengejar target. Oh, saya pernah ini, saya pernah itu. Bangga, saudara. Terus buat apa? Kalau sudah terkejar, buat apa? Semua ritual-ritual itu nggak ada gunanya. Ya, toh saya tidak menjadi berkat buat keluarga besar saya. Baru setelah kita mengerti, saya menanggalkan semua ritual-ritual itu, saudara. Baru hidup saya berbuah.
Nah, yang mau kita belajar ya dari perbandingan tadi secara singkat tadi ya, saya cerita secara singkat. Jadi saudara, semua keinginan manusia di dalam bertuhan inginnya adalah dia bikin aturan sendiri. Aturan dari Tuhan, siapa bilang? Anda yang bikin aturan sendiri loh. Ya kan, Tuhan Yesus sudah membatalkan semua ketetapan hukum Taurat dan ketetapan di dalamnya. Ya kan, semua hukum Taurat dan ketentuan di dalamnya, saudara. Lukas 16 ayat 16, Efesus 2 ayat 15. Tetapi kemudian kita menciptakan ritual baru buat diri kita sendiri. Ya, waktu saya ngomong ini sama salah satu penganut mesianik yang ada di Belanda, saudara, dia ngotot, saudara ya, dia ngotot. Simpel saja pertanyaan saya. Setelah kamu memperoleh ritual itu, ya kamu mencapai ritual itu, apa buahnya terus apa? What next? Oh, nanti di dalam kekekalan. Nah, itu dia. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kerajaan Allah ada di sini. Bukan mulai nanti, saudara. Kerajaan Allah itu datang kepada kita. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau aku menyembuhkan orang, mengusir setan, kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Artinya kerajaan Allah itu bukan nanti masih jauh lagi. Sudah dekat dan terus mendekat. Makanya doanya kita, datanglah kerajaanmu. Dan kerajaan itu harus datang. Jadi setelah Anda melakukan ritual-ritual itu, Anda jengking-jengking, Anda jerking-jerking, ketawa-ketawa, nadi-nadi, mubeng-mubeng itu, kata orang tahu blessing. Pertanyaannya, what next? Setelah itu apa? Buahnya apa? Itu Anda harus terus tanya setiap pagi, saudara. Apa buahku hari ini? Tuhan, aku setelah lama mengikut Tuhan, apa buahnya? Bahkan di dalam pencobaan pun, Anda bisa berbuah, saudara. Jangan bilang Anda nggak berbuah dalam pencobaan. Di dalam masa-masa kami mengalami pemulihan dalam pencobaan itu, kami mengalami pemulihan, kan masih dicobain, saudara. Orang menikmati buah-buah kami, saudara. Ya, bahkan di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, mereka tahu kami berubah. Satu, kedua, mereka melihat, ya, ada buah. Sehingga apa, saudara? Ada pengampunan di sana. Oh, Paul melayani Tuhan saja. Fokus. Itu. Makanya saya nggak berani main sekuler lagi, saudara. Saya lepaskan semua. Orang merasakan buahnya. Bahkan ketika saya memberitakan Injil, orang sampai tersungkur, ya, saya sampai kaget itu. Itu saya baru tuh khotbah, orang tersungkur langsung di depan saya begitu ya. Saya baru tuh khotbah sama satu orang itu ya. Orang yang sampai tersungkur, saya baru kali itu ya. Padahal kita tadinya lagi bercanda-bercanda, terus saya lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba orang ini nangis. Tuhan, ampuni aku. Saya kaget, saudara. Cuma waktu itu saya belum berani baptis ya. Cuman terus kita serahkan ke gereja. Ya saya nggak tahu nasibnya sekarang gimana, udah nggak pernah kontak. Tapi dari situ saya melihat, saudara. Setelah saya lepaskan semua ritual-ritual itu, ya, dan saya mulai, saudara, bertindak, berdiakonia sendiri. Dan saya mulai bermarturi yang memberitakan Injil sendiri. Keluarga kami dipulihkan, perekonomian kami dipulihkan, orang-orang pun dipulihkan melalui hidup kami, saudara. Jadi pertanyaannya sekarang, dari semua spirit Babel itu, ya, kalau saudara sangat mencintai, senang dengan ritual-ritual itu, ya, kalau saudara senang dengan ritual, sebentar ya, ya, kalau saudara senang dengan ritual-ritual itu, ya, apa manfaat ritual itu bagimu, saudara? Kalau saudara dengan senang dengan ritual itu, setelah saudara selesai dengan ritual itu, saudara harus tanya, lalu hasilnya apa ya? Oh, nanti surga dengan iman. Oh, enggak, saudara. Enggak. Kerajaan Allah itu sekarang, saudara. Kerajaan Allah itu sekarang. Ingat-ingat yang saya ngomong. Kerajaan Allah itu hari ini, saudara. Bukan nanti kalau sudah mati. Yesus bertahta itu sekarang, saudara. Bukan nanti. Satu, gua akan dibakar hidupmu. Ya, beberapa orang konseling sama saya. Saya dengar saya nggak saya potong. Kalau orang konseling nggak saya potong, saudara. Tapi kalau sudah saya nanya harus dijawab. Kalau nggak saya akan bingung. Ya, saya harus jawab. Kalau orang konseling, dia cerita selama apapun, ya, selama waktunya ada, saya 1 jam pun tak dengerin, saudara.
Karena saya butuh informasi yang banyak. Nanti kalau ada yang kurang, dia udah mulai muter-muter, saya mesti tanya, sebentar, kamu nih, ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini benar. Harus saya urut. Ya, nah rata-rata semua saya kuncinya satu, orang ini belum lahir baru. Lalu pertanyaannya, selama ini kamu di gereja ngapain? Karena diajarin sama pendetanya, Anda ketemu ritual. Lalu oke, sekarang ketemu ritual, hasilnya apa? Nggak ada kan? Sekarang kamu ikutin yang saya ngomong. Ya, kamu mulai berdiakonia. Itu tindakan pertama, itu adalah trigger. Kasih makan orang miskin. Sekarang kamu start dengan kasih makan orang miskin. Karena sedekah kan adalah apa? Di kayu sunai. Carilah kerajaan Allah dan di kayu sunai, saudara. Sedekah. Sedekah dulu, saudara. Penting, saudara. Buah dari kebenaran itu pasti sedekah. Buah dari kebenaran. Tidak mungkin meleset dari sedekah. Plus. Tetapi sedekah pasti ada di dalamnya. Karena turunan pertama dari kata zadik atau kebenaran, turunan pertama dari kata zadik adalah sedekah. Baru lain-lainnya, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu buahmu, pertama sedekah dulu. Kalau Anda lama tidak berbuah dalam hidupmu, saudara, pertama kamu lakukan dulu sedekah. Bukan ngasih saya, bukan ngasih uang ke saya, bukan, saudara. Bukan. Bukan ngasih uang ke pendeta, bukan ngasih uang ke gedung gereja. Tapi Anda sedekah dulu. Kalau Anda bisa pribadi, lakukan secara pribadi. Kalau nggak bisa pribadi, Anda titip Damaris. Serius ya. Dari buah sedekah itu, dari tindakan iman itu pertama, itulah tindakan iman, saudara. Maka Anda menghadirkan kerajaan Allah bagi orang lain, saudara. Ketika orang lapar Anda kasih makan, Anda sedang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya mereka. Mau Islam, mau Kristen, Buddha, Hindu, mau penyembah berhala, ketika Anda bersedekah, Anda sedang menghadirkan Tuhan kepada mereka. Karena di mana ada kebaikan, disitulah ada Tuhan. Ya. Kemudian dari kebaikan itu di dalam nama Yesus, maka taburanmu akan berbuah untuk dia dan untukmu. Ketika Anda bersedekah, ya, Anda menghadirkan kerajaan Allah bagi orang lain, maka kerajaan Allah itu ada dalam hidupmu. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, nggak mungkin Anda nggak berubah. Tidak mungkin Anda tidak berubah. Selama sedekahmu jangan pamrih. Masalahnya sedekahmu pamrih kan, pakai merek gereja kan, supaya gerejamu terkenal. Sedekahmu pamrih kan, pakai namamu, jangan lupa ya. Masalahnya sedekahmu pamrih, sudah ngasih kamu ngatur-ngatur. Ngomel-ngomelin dia, maunya kamu yang jadi bosnya. Ya kan? Sedekahmu pamrih. Mau ngasih-ngasih enggak, itu saudara. Saya emang ngasih-ngasih enggak, saya bilang enggak. Saya enggak mau, pokoknya enggak. Tegas, saudara. Karena saya punya kunci untuk sedekah. Saya punya ini sendiri untuk diakonia. Nah, kemudian dari buahnya, dari taburan yang bertumbuh itu kan nabur terus bertumbuh, maka dia akan berbuah, saudara. Nah, kemudian disitulah kerajaan Allah bagi hidupmu datang. Dan ketika kerajaan Allah itu dalam hidupmu datang, ya, mulai ada perubahan, ada metanoia dulu, cara berpikir dirubah. Habis metanoia, Anda kemudian punya rema. Ada rema, Anda punya rema. Ketika Anda punya rema, kemudian Anda punya iman. Ketika Anda punya iman, Anda batin saja jadi, saudara. Karena Anda punya iman. Ya kan? Makanya taburannya harus di dalam nama Yesus. Mengapa di dalam nama Yesus? Karena di dalam nama itulah taburan itu bisa bertumbuh. Ya kan? Kalau enggak kan taburannya dimakan setan, saudara. Ya kan? Walaupun tidak pernah sia-sia mau alien orang Islam, Hindu, Buddha, kejawen, agama apapun, Konghucu, Anda bersedekah tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kalau Anda bersedekah di dalam nama Yesus, ya, di dalam nama Tuhan, engkau melakukannya karena Tuhan Yesus, maka di situ ada kerajaan Allah datang, bukan hanya bagi dia, bagimu, dan bagi seluruh keluargamu. Dan disitulah Yesus yang bertahta. Nah,
melampaui semua ritual. Ngapain saudara datang ibadah ke masjid, ke kelenteng, ya kan, ke gereja? Karena saya ngomong begini karena yang nonton di YouTube nggak cuma orang Kristen ya, saudara ya. Anda mau datang ke rumah ibadah tiap hari, mau sholat jengkang-jengking, mau pasang dupa 1000 dupa sekalipun, Anda mau teriak-teriak nama Yesus, tapi Anda tidak mau sedekah, nggak bisa, saudara. Karena buah dari kebaikan itu adalah itu, no ritual. Anda tidak perlu ritual, saudara. Apapun ritualnya, tidak perlu, saudara. Anda cuma perlu lakukan kebaikan itu. Berbuat baik. Diawali dari itu, saudara. Tanpa pamrih. Itu yang tanpa pamrih, itu yang sulit, saudara. Sulitnya kenapa? Karena Anda punya kesombongan. Ya kan? Ingin diakui kan? Dan kalau sudah ngasih dikecewain, marah kan? Banyak orang sudah ngasih, marah, saudara ya. Terus mau diminta lagi. Jangan, saudara. Ya. Dan nggak usah nyesel juga. Ya. Nah, terakhir, saudara ya. Ritual-ritual itu justru akan menghalang-halangi Anda di dalam mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar. Karena ritual-ritual itu Anda sibuk dengan ritual, sehingga Anda lupa ada kebaikan yang harus Anda lakukan. Mengampuni, mengasihi. Dan Anda sibuk, aduh kurang satu, aduh masih kurang ini, aduh ritualnya kurang ini. Anda lupa. Di gereja Anda kudu yang semua ya the best, harus the best ya, dengan ritual-ritual yang the best, dengan liturgi yang the best, lagu-lagu the best, tapi kemudian Anda berantem dengan teman-teman sendiri hanya gara-gara untuk melaksanakan ritual itu, berantemnya sampai misu-misu. Aduh, berapa kali ya di dalam grup kami dulu ya, kami dulu punya yayasan yang lain ya, sampai misu-misu anjing bangsat, saudara, keluar, saudara. Lupa ya. Sampai misu sesama pelayan Tuhan, saling nyusuin, saudara. Lupa. Makanya dulu saya pernah ya, waktu itu kita ini pertama kali ada masalah di Damaris, saya bilang sama pengurus yang keluar itu ya, saya ini bekas orang jahat yang bikin baik, tolong jangan dihalangi. Cuma simpel saja, saya ini orang jahat, dulu orang jahat, saya mau bikin baik, tolong jangan dihalangi. Bersyukur ya, mereka langsung kaget ya. Mungkin baru sadar ya, aduh iya, ya, saya berterima kasih ya, Tuhan gerakkan hati mereka langsung nyadar, enggak apa-apa, kami tidak bermaksud menghalangi. Mungkin ada kesalahpahaman. Jadi jangan sampai Anda terus berantem di internal, ya demi ritual, lalu Anda lupa, kalau Anda kudu mengasihi, itu bukan musuhmu, suami istri, Anda lupa, dia itu bukan musuhmu. Istrimu berantem ya berantem aja, tapi jangan musuhan. Saya dengan anak juga sering ribut, cuma kan bukan musuhan, saudara. Ribut perang ini cuma gara-gara apa juga ribut, nggak apa-apa, tapi bukan musuhan, bukan karena kebencian. Malamnya olah-olah bebe in the hoy, saudara. Tadi bukan musuh, ya. Karena kan kita suami istri ditakdirkan apa? Opposite, ya kan? Udah pernah belajar ya. Suami istri, enggak ya di kelas apostolik, sorry ya. Suami istri tuh ya bukan diciptakan sepadan loh, saudara. Menjadi penolong itu terjemahnya salah ya, untuk menjadi opposite. Itu terjemahan yang benar, saudara ya. Hawa itu, perempuan itu diciptakan bukan untuk menjadi penolong laki-laki, tapi untuk menjadi opposite, saudara. Untuk menjadi lawan. Yang benar ya. Jadi kita memang berlawanan, tapi bukan musuh. Kita berlawanan, tapi bukan musuh. Kalau orang Yahudi ekstrim ya, Adam sama Hawa itu dari awalnya sudah ada satu, yang satu madhab sana, satu madhab sana. Dibilang begitu ya kata orang Yahudi ya, dalam kabat di pengajarannya kabat itu ya, kabatnya orang Yahudi. Jadi satu terus dipisah. Tuhan membuat mereka rusuk dari samping itu dipisah. Itu ekstrim ya, tapi kan saya yakin itu metafora ya, itu sebuah metafora. Intinya artinya manusia itu diciptakan laki-laki perempuan itu bukan buat kudu apa namanya harus iya, kamu kudu nurut, iya, itu harus enggak. Berantem, saudara. Tetapi bukan musuh. Berlawanan, tapi bukan musuh. Itu yang benar ya. Jadi kalau Anda di dalam pelayanan pun, Anda ada gesekan, bukan musuh. Anda lupa kalau Anda disuruh mengasihi, Anda bukan disuruh melakukan ritual.
Anda disuruh mengasihi. Akibat ritual, begitu Anda sholatnya beda, begitu Anda berdoanya beda, di dalam nama Bapaknya beda, yang satunya gini, yang satunya mungkin gimana lagi kan, yang satunya lagi Trinitas, satunya oneness, itu kan ritual simbol, kekeran. Anda lupa perintahnya disuruh mengasihi, bukan disuruh ngapalin Trinitas. Itu yang saya maksud, saudara. Ya, jadi ketika Anda sibuk dengan ritual, Anda akan lupa bagaimana berbuah. Anda lupa kalau Anda nggak berbuah. Anda sibuk dengan ritual, dengan simbol-simbol. Makanya Tuhan bilang apa? Sudah runtuh Babel, sudah runtuh Babel. Di akhir zaman semua itu tidak kepake, saudara. Yang paling penting ditanya buahmu apa. Nggak ditanya ritualnya bagaimana. Nggak ditanya sholatmu. Nggak ditanya kamu sudah ngelarang gereja berapa banyak supaya jangan Natalan. Nggak ditanya itu, saudara. Yang ditanya kamu buahnya apa, sudah bikin baik apa kamu sama sesamamu. Itu yang ditanya sama Tuhan. Sama Anda semua orang Kristen, ya ditanya, kamu sudah bikin baik apa sama sesamamu. Yang tanpa pamrih. Ya, saudara, clear ya, itulah keruntuhan Babel di akhir zaman. Dan Yesus akan hancurkan. Ya, Yesus akan menghancurkan Babel itu. Itu apa? Spirit agamawi, saudara. Roh-roh agamis, semua agama-agama di dunia akan dihancurkan. Karena yang paling penting, yang tersisa dari semuanya itu, apa? 1 Korintus 13, kasih. Semua akan lenyap, semua ritual-ritual itu, saudara. Tersisa tinggal kasih. Ditanya, kamu punya kasih? Oh, nama saya kasih, Pak. Nama saya cinta, Pak. Oh, Ibu Cinta ngaku, nama saya Cinta, Pak. Bukan namamu. Kamu punya kasih enggak? Ibu Cinta punya. Bukan namanya Cinta, bukan. Punya cinta enggak? Oh, saya istrinya 23, Pak. Goblok, itu bukan seks. Kasih. Cinta, bukan seks. Ya, Anda di akhir zaman ditanyanya, kamu punya cinta? Kamu punya kasih enggak? Kamu, binimu aja kamu nggak ampunin selingkuh, lakimu aja selingkuh nggak diampunin. Nah, kamu sudah mengampuni belum? Tanya ya, kamu sudah mengampuni belum? Kan yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Loh, kan aku sudah memberi kuasa kepadamu. Terimalah Roh Kudus. Apabila kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang, dosanya nggak diampuni. Itulah keruntuhan Babel. Sisanya adalah kasih. 1 Korintus 13. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Guido.